Minasang, ohayo gozaimasu, selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan penuh kebahagiaan ya. Selamat datang di Soranesia, channel yang membahas mengenai bahasa dan kebudayaan Jepang. Sekarang kita masuk ke bab 13. Pada bab ini akan dibuat menjadi dua part. Di part pertama ini kita akan membahas jenis transportasi di Jepang. Kita juga akan belajar cara menanyakan tujuan, menanyakan tempat, dan lain-lain. Jadi, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan update terbaru dari Soranesia. Nah, kita menggunakan buku Irodori. Buku Irodori adalah buku yang khusus mempelajari cara komunikasi untuk seseorang yang ingin pergi ke Jepang. Materi ini juga bisa digunakan oleh kalian untuk meningkatkan skill di sekolahan maupun di tempat kerja. Baik, tanpa panjang lebar, kita akan masuk ke materinya. Hajime Masyo. Baik, di bab 13 part pertama, diharapkan kalian mampu bertanya apakah bus atau kereta menuju tempat yang ingin dituju, serta mampu memahami jawabannya. Baik, ini adalah Kotobano Jumbi, persiapan kata. Nah, ini adalah nani ni norimas, saya naik titik-titik. Baik, kita dengarkan audionya, lalu kalian ulangi lagi ya cara pengucapannya. 乗り物 A、電車、 B、バス、 C、タクシー、 D、地下鉄、 E、飛行機、 F、船、 Kita bermain tebak-tebakan ya. Silakan kalian tulis nama-nama transportasi yang ada di audio ini. 1、地下鉄に乗ります。 2、飛行機に乗ります。 3、タクシーに乗ります。 4、船に乗ります。 5、電車とバスに乗ります。 Ini adalah jawabannya. Yang selanjutnya, 5 orang berikut menanyakan tujuan suatu moda transportasi. Apakah moda transportasi tersebut menuju ke tempat 1-5? Tuliskan tanda maru ya atau lingkaran jika pergi ke tempat tersebut. Dan tuliskan silang jika tidak. Jadi silakan kalian siapkan kertas lembar. Nah, ini yang nomor 1. Silakan kalian tulis lingkaran atau silang ya di sini. Apakah transportasi tersebut menuju ke tempatnya? Yang kedua, simaklah percakapan 2-5 sekali lagi. Ini ya, 2-5. Moda transportasi apa yang sebaiknya digunakan? Tuliskan bilangan yang sesuai pada bagian tanda kurung. Jadi ini ya, 2, 3, 4. Ini adalah untuk mengisi bilangannya ya, nomor bilangannya. Nah, untuk percakapan nomor 5, berikanlah tanda centang pada jawaban yang benar. Ini nomor 5, ini ada 2 pilihan ya. Nanti silakan kalian beri tanda centang mana yang sesuai dengan audio ini. Dengarkan audionya, ini adalah daftar kosakatanya ya. Kono artinya ini. Lantai, gawa, sisi sebaliknya atau sisi yang berlawanan. Saki itu artinya di depan. Tsugi berikutnya. Tomarimaseng tidak berhenti, dari kata kerja bentuk tomaru. Notte kudasai, silakan naik, berasal dari kata kerja noru. Baik, kita dengarkan audionya. 1、すみません。このバスは空港に行きますか？ええ、行きますよ。ありがとうございます。2、すみません。このバスは市民病院に行きますか？このバスは行きません。市民病院は23番のバスです。
23番ですね。わかりました。3、すみません。この電車は大阪駅に行きますか？大阪は反対側です。7番線。え、何番線ですか？ 7番線です。ありがとうございます。4、すみません。この船は黒島に行きますか？いえ、黒島はこの先5番乗り場です。あ、わかりました。5。この電車は東新宿に行きますか？あ、これは東新宿には止まりません。快速ですから。確定に乗ってください。確定？各駅停車です。次の電車。はい。Shadowing lagi ya, ulang-ulang kembali audio ini sampai kalian merasa mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, ini adalah jawabannya. Keisoku. Keisoku ini artinya kereta cepat ya. Keisoku kereta cepat. Kalau Kakueki Teisha adalah atau Kokute adalah kereta lokal. Kakute ini setiap pemberhentian ya. Jadi kalau kereta lokal itu setiap stasiun mereka berhenti ya. Nah, untuk nomor 2 ini berada di nomor 23 ya. Bis nomor 23, sedangkan di sini bis nomor 58. Nah, kalau yang nomor 3 ini adalah di peron 7 ya, sedangkan orang ini berada di peron 8. Nah, yang nomor 4 adalah ini seharusnya wisatawan ini ke dermaga kelima ya. Sedangkan dia ada di dermaga keempat. Maka simaklah audio berikut ini, lalu silakan kalian isi yang bergaris bawah. このバスは空港に行きますか？この電車は大阪駅に行きますか？この船は黒島に行きますか？ Ungkapan apa yang digunakan ketika mengonfirmasi apakah suatu moda transportasi menuju ke tempat yang ingin dituju atau tidak ya. Jadi menggunakan kono basu wa koko ni ikimasu ka? Nah, ini adalah bentuk pertanyaan ya. Kita masuk ke pola kalimatnya. Jadi kono lalu ditambahkan nama kendaraannya, lalu partikel wa, lalu ditambah lagi tempat atau basho. Nih, ikimasu ka? Contohnya, kono basu wa kuko ni ikimasu ka? Apakah bus ini menuju bandara? Ungkapan ini digunakan ketika menanyakan tujuan suatu transportasi ya. Pada bab ini digunakan ketika mengonfirmasi apakah moda transportasi yang ditanyakan pembicara mengarah ke tempat yang ingin dituju. Kata tunjuk kono yang artinya ini diletakkan di depan kata benda seperti kono basu, bus ini. Dan digunakan ketika menunjuk sesuatu yang ada di depan pembicara. Jadi kalau kata kono berarti transportasi tersebut berada di depan pembicara ya. Partikel ni. Nah, partikel pada kukoni menunjukkan kepada tempat tujuan. Contohnya, kono basu wa Marin City ni ikimasu ka? Ikimasu yo. Ya, benar. Kono densha wa Higashi Shinjuku ni ikimasu ka? Apakah kereta ini menuju ke Higashi Shinjuku? Chotto wakarimasen. Wah, saya kurang tahu. Baik, kita akan mempelajari partikel ni. Suatu partikel dapat memiliki beberapa makna dan penggunaan. Partikel ni adalah salah satunya. Nah, jadi di sini ada
ada 5 fungsi dari partikel ni. Yang pertama tempat tinggal. Contohnya, Tokyo ni sundeimasu. Saya tinggal di Tokyo. Nah, untuk partikel ni pada penjelasan tempat tinggal bisa kalian lihat di bab 4. Yang selanjutnya tempat keberadaan. Ika ini hiaga yotsu arimasu. Ada 4 kamar di lantai 1. Nah, ini yang menunjukkan tempat keberadaan. Yamada-san wa shokudo ni imasu. Yamada-san ada di kantin. Nah, untuk pembelajaran mengenai tempat keberadaan bisa kalian lihat di bab 7 dan bab 8. Yang selanjutnya adalah waktu. Bisa kalian lihat di bab 9. Tujuan ya. Astano bonenkai ni ikimasu ka? Apakah Anda pergi ke pesta akhir tahun? Besok ya. Ya, silakan kalian lihat di bab 12. Kombang nomi ni ikimasen ka? Maukah Anda ikut pergi minum malam ini? Lalu yang terakhir tempat tujuan. Kono basu wa koko ni ikimasu ka? Apakah bus ini menuju ke bandara? Ada di bab 13. Silakan kalian lihat-lihat lagi videonya ya untuk memperjelas penggunaan partikel ni ini. Simaklah percakapan berikut, lalu silakan kalian lakukan shadowing. すみません。このバスは空港に行きますか？ええ、行きますよ。ありがとうございます。すみません。この電車は東新宿に行きますか？いいえ、行きません。各駅停車に乗ってください。ありがとうございます。 Baik, yang selanjutnya silakan kalian berlatih menggunakan ilustrasi nomor 2. Dan silakan kalian bermain peran. Gunakanlah moda transportasi dan tempat yang familiar bagi Anda. Lalu konfirmasikan tujuan moda transportasi tersebut. Jadi silakan yang diberi warna putih ini ya, yang di blok warna putih ini silakan kalian ganti dengan daerah atau tempat yang familiar bagi kalian. Baik, yang kedua adalah diharapkan kalian mampu bertanya kepada orang lain ketika tidak begitu memahami pemberitahuan di dalam kereta mengenai nama stasiun. Baik, simaklah percakapan berikut ini. 5 orang berikut bertanya kepada orang yang ada di dekatnya mengenai nama stasiun yang diumumkan dalam kereta. Ada di manakah kelima orang sekarang? Silakan kalian tulis 1-5 pada peta rute kereta di bawah ini. Nah, sebelum kita mendengarkan audionya, kita lihat daftar kosakatanya ya. Nah, ini adalah daftar kosakatanya. Yang pertama adalah shuteng. Shuteng itu pemberhentian terakhir. Lalu Musashiyama. Ya, Musashiyama Seng. Jalur Musashiyama. Seng itu artinya jalur ya. Lalu Norikae. Norikae itu transit. Yang selanjutnya Deguchi. Deguchi adalah pintu keluar. Mikigawa. Mikigawa sebelah kanan. Hai, so des. Ya, benar. Owasure mono no naiyo ore kudasai. Periksa kembali agar tidak ada barang yang tertinggal ketika Anda turun. Baik, kita masuk ke audionya. 1、崎山新都心。崎山新都心です。すみません。ここは崎山新都心ですか？はい、そうです。ありがとうございます。2、黒羽です。すみません。ここはどこですか？ああ、黒羽です。ありがとうございます。3、終点本宮です。お忘れ物のないようお降りください。すみません。今、どこですか？本宮です。終点ですよ。
ありがとうございます。4、次は沢口です。次はどこですか？沢口です。ありがとうございます。5、次は南浦田です。武蔵山線はお乗り換えです。お出口は右側です。すみません。次は浦田ですか？いえ、次は南浦田です。浦田は南浦田の次です。ありがとうございます。Lagi audionya untuk mendapatkan jawaban yang kalian rasa sudah benar. Dan ini adalah jawabannya. Yang selanjutnya simaklah audio lalu isi bagian yang digaris bawahi ini. ここは崎山新都心ですか？ここはどこですか？今、どこですか？次はどこですか？次は浦田ですか？ Jawabannya. Ungkapan apakah yang digunakan untuk mengkonfirmasi nama stasiun atau tempat pembicara sekarang? Nah, ini bisa menggunakan ini ya. Koko, ima, sugi ya. Silakan kalian menggunakan ini. Yang selanjutnya kita akan mempelajari pola kalimat. Kokowa. Kokowa lalu ditambahkan nama tempat, deska. Kokowa doko deska. Ini di mana ya? Nah, ungkapan ini digunakan untuk menanyakan tempat. Pada bab ini digunakan oleh pembicara untuk mengkonfirmasi nama halte atau stasiun ketika sedang berada di dalam bus maupun kereta. Gunakan koko di sini untuk menanyakan di mana Anda sekarang berada. Tetapi gunakan sugi berikutnya saat menanyakan pemberhentian berikutnya. Nah, contohnya adalah Sumimasen, koko wa doko desu ka? Maaf, sekarang kita berada di mana ya? Otsuki desu. Shuten desu. Ini Otsuki. Kita sudah sampai di pemberhentian terakhir. Sugi wa kokura desu ka? Apakah pemberhentian berikutnya kokura? Iye. Sugi wa nishi kokura desu. Kokura wa sonosaki desu. Bukan, berikutnya nishi kokura. Kokura sesudahnya. Baik, silakan kalian simak percakapan berikut ini sambil melakukan shadowing. 1、すみません。ここはどこですか？黒羽です。ありがとうございます。 2、すみません。次は浦田ですか？はい、そうです。ありがとうございます。すみません。次は浦田ですか？いえ、南浦田です。ありがとうございます。 Baik, silakan kalian berlatih dengan menggunakan peta rute yang ada di sini ya. Nah, silakan kalian berperan dengan teman kalian untuk bertanya mengenai tempat Anda sekarang berada. Berlatihlah dengan menggunakan peta rute kereta yang ada di internet atau sebagainya. Baik, untuk bab 13 part pertama sudah selesai. Kita akan masuk ke part keduanya. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi ya. Oke, kita lanjut ke part keduanya.